adalah pembukaan. Mohon kepada Bapak Ibu Komisioner untuk berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya mendengarkan Mars Pengawas Pemilu. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih Bapak Ibu Komisioner, dimohon. Selanjutnya adalah mendengarkan sambutan dari Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan, sahabat-sahabat yang saya hormati, saya cintai, khususnya sahabat-sahabat rekan-rekan peserta sekolah kader pengawasan pemilu melalui media daring bersama Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Kabupaten Kota. Pada kesempatan ini, yang pertama tentu kami menyampaikan ucapan selamat terlebih dahulu kepada rekan-rekan sekalian, karena sampai dengan hari ini masih bertahan, masih bersama Bawaslu untuk mempelajari mengenai pengawasan pemilu. Sahabat-sahabat semua adalah orang-orang yang terbukti telah mampu bertahan
dari sekian banyak materi yang harus didalami dipelajari, kurang lebih ada 50 audiovisual yang harus dilihat dan dipelajari oleh rekan-rekan semua. Dan itu tentu tidak ringan ya, karena membutuhkan kemauan, membutuhkan kesadaran, membutuhkan juga konsentrasi untuk melihat, mempelajari, dan kemudian mencoba untuk memahami. Nah, sahabat-sahabat, rekan-rekan yang saya hormati, tentu selain ucapan selamat juga ucapan terima kasih. Tidak semua orang kemudian bersedia dan mau untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan semacam ini, dan sahabat-sahabat semua membuktikan menjadi bagian kecil ya, dari bagian dari warga kita yang bersedia untuk menjadi volunteer atau untuk menjadi kader-kader pengawasan. Harapan kami ke depan tentu nanti sahabat-sahabat semua adalah calon-calon penggerak, adalah calon-calon dari kader yang akan mempertahankan, merawat, mengembangkan demokrasi di negara yang kita cintai. Sahabat-sahabat semua, rekan-rekan yang saya hormati, kegiatan berikutnya setelah kita mempelajari audiovisual adalah berdiskusi bersama, masih melalui media daring. Kan situasi hari ini tidak memungkinkan kita untuk bercakap-cakap secara langsung, untuk bertemu secara fisik, tapi saya yakin bahwa meskipun perjumpaan yang terbatas melalui media daring, tetapi tidak mengurangi makna, tidak mengurangi semangat kita untuk melanjutkan apa yang sudah kita awali kemarin. Dalam kegiatan diskusi nanti kita berharap apa saja yang telah dipelajari oleh rekan-rekan sekalian itu dapat dikembangkan, dapat didalami lebih lanjut dalam kegiatan diskusi. Silakan ditanyakan poin-poin yang mungkin kemarin kurang jelas, atau bisa jadi rekan-rekan menemukan hal-hal yang baru yang itu perlu didiskusikan dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Silakan nanti itu dikembangkan dalam proses diskusi. Sekali lagi selamat atas daya tahan rekan-rekan sekalian, selamat atas kemampuan untuk tetap berjuang bersama, dan ucapan terima kasih karena tetap menjadi bagian dari kader pengawas pemilihan umum. Matur nuwun, selamat berdiskusi, selamat berdebat jika diperlukan. Semoga ke depan demokrasi di negara kita akan semakin baik. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya tadi sambutan dari Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Jadi begini teman-teman, salah satu misi Bawaslu dalam SKPP ini adalah mendorong pengawas partisipasi berbasis masyarakat. Dalam rangkanya dengan diadakan SKPP ini adalah transfer pengetahuan dan pengawasan terkait dengan pemiluan di Republik Indonesia ini agar terbentuk pemilu yang berintegritas. Baik, selanjutnya kata sambutan dari Ketua Bawaslu Sukoharjo. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Tristiono, biasa dipanggil Tiwor, dan akan memandu sesi di siang hari ini. Kemudian di sebelah kanan saya Ibu Uswatun Mufidah, Koordif SDM di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Kemudian yang paling ujung itu adalah Bapak Bambang Nuryanto, Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Nah, sebelum menginjak materi diskusi, mohon arahan dari Bapak Ketua Bawaslu Sukoharjo terkait sesi diskusi di siang hari ini. Monggo waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pertama-tama saya memohonkan izin yang bisa hadir di sini. Tapi karena ada sesuatu untuk bisa
jadwal dengan Bawaslu RI terkait dengan penyiapan Perbawaslu pengawasan di masa COVID. Untuk di penanganan pelanggaran nanti mungkin bisa segera bergabung, perlu klarifikasi terkait dengan penanganan pelanggaran dan klarifikasi. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kita semua. Kita masih kita silaturahmi lewat jaringan, karena memang kondisi yang ini tidak bisa memungkinkan kita bertatap muka. Dan mungkin kalau tidak ada pandemi ini mungkin tidak ada SKPP daring. Nah, SKPP-nya pasti tahun-tahun kemarin sangat terbatas sekali. Berbeda dengan ketika ini SKPP daring biasa. Prediksi dari Bawaslu RI itu cuma 2.000 peserta, tapi secara nasional itu membludak sampai 20.000. Coba bayangkan apabila itu 25.000 uang ganti pulsa di sesi pertama itu 500 juta. Nah, untuk sesi ini jenjang ya, bagian. SKPP daring ini kita punya misi bersama untuk memberikan pengawasan. Tidak ada aturan yang saklek atau aturan resmi biar apa namanya pengawasan itu dikasih sosialisasi terkait dengan pengawasan bisa sampai ke masyarakat, dan yang lebih efektif saat ini itu sertakan peran masyarakat dalam program pengawasan partisipatif lewat SKPP. Jadi kenapa saya tidak berdebat dengan rekan-rekan lain, aturannya berubah, karena semangat kita adalah semangat membumikan ini semua. Dan ketika kita sekolah, yakin saja jika kita sudah berusaha maksimal, nanti hukum alam eliminasi itu pasti. Dan tidak usah ini dengan mungkin teman sekelas kita yang nyontek nilainya bagus, atau yang tidak pernah masuk tetapi tidak ikut lulus, tapi nanti ilmu yang diterima itu akan berbeda. Nah, ini yang dan itu juga sebagai imbal balik juga siswa-siswa yang sudah mau aktif, walaupun aktifnya seberapa tidak lulus grade yang kemarin, tetapi ini kan diskusi ini kan untuk memperdalam terkait dengan pengetahuan pengawasan. Dan mungkin perlu saya sampaikan juga bahwa di Sukoharjo itu pertama pendaftar sekitar 53 ini. Dan lolos administrasi itu sekitar 50, tetapi yang melakukan registrasi atau daftar ulang 42. Dan dari 42 itu pun tereliminasi yang bisa mengikuti web kursi ini 30.
Dan dari 30 ini partisipan ini baru 24, 23. Ini kan membuktikan bahwa sebenarnya rekan-rekan itu sebenarnya punya niat, semangat. Nah, karena mungkin ada keterbatasan kerja, waktunya sedikit, dan kita ketahui sendiri 50 video, 50 video tutorial, kita maklumi juga. Dengan kebijakan itu semangatnya tinggi. Kalau di Sukoharjo tidak masalah terkait dengannya. Tapi kebijakan RI itu kan levelnya nasional. Di Jepara saja kemarin rekan-rekan yang di Jepara itu juga berkesan terkait dengan siswa yang rumahnya di sekitar gunung itu semangatnya bagus. Tapi karena sinyalnya itu jelek, mau ke kantor kecamatan itu juga jauh, apalagi ke kantor kabupaten dari WIB. Makanya mereka juga melakukan itu. Makanya dari pertimbangan nasional itu akhirnya nilainya kan untuk bisa mengikuti dan alhamdulillah ini Sukoharjo dari 30 ini sudah 20. Jadi rekan-rekan yang lain ini bisa mungkin nanti rekan kita yang dari Bawaslu anggota yang selesai dengan agendanya nanti juga bisa bergabung. Mungkin saya lanjut aja ya terkait dengan materi saya sekaligus dibuka untuk pagi terkait dengan pengawasan. Kita diskusi saja terkait dengan terutama di masa pandemi ini. Kita bukan kami ini tidak menggurui ya, mungkin rekan-rekan di sini juga ada yang lebih pintar, lebih pengalaman. Mas Bayu kan sudah berpengalaman, kita sampai mau daftar berdoa lagi aja ditolak. Jadi di masa pandemi ini memang penyelenggaraan pemilu harus sesuai dengan protokol kesehatan. Bawaslu tidak mau berdebat terkait siap atau tidak siap. Ketika amanat undang-undangnya itu diamanatkan kepada kita untuk melaksanakan pelaksanaan pemilu di masa sekarang, mau tidak mau kita harus siap. Nah, kita menjalankan dengan amanat. Tetapi ada prasyarat yang harus dipenuhi di situ. Itu terkait dengan protokol kesehatan. Bawaslu sesuai dengan hasil diskusi. Selamat bergabung Mas Ahmad, menyusul Mas Eko, mungkin nanti Mas. Prasyarat yang harus dipenuhi ini protokol kesehatan terkait dengan pengawasan seluruh tahun. Karena apa? Karena kita juga tidak tahu yang menyebarkan penyebab virus ini apa bagaimana. Yang jelas yang kita ketahui adalah bagaimana meminimalisir virus itu menyerang kita. Dan selain kita menjalankan amanat undang-undang, tapi yang perlu kita ingat dan jangan sampai dilupakan adalah terkait dengan kesehatan atau keamanan dari petugas kita di jajaran. Hasil restrukturisasi karena kita juga harus menyesuaikan. Nah, alhamdulillah Bawaslu Sukoharjo tidak mengajukan tambahan. Nah, kita juga
tidak dengan kondisi ini, anggaran baik di APBN, APBD itu habis berkelas itu di penanganan COVID-19. Makanya kita harus peduli. Dari restrukturisasi itu, alhamdulillah kita bisa menutup kebutuhan peralatan kesehatan untuk jajaran kita sampai ke pengawas terkait dengan protokol kesehatan, masker, sanitizer, face shield, sarung tangan, anti hazmat, itu sudah kita anggarkan. Dan kita pun juga harus menyesuaikan, jangan sampai ketika tidak harus pakai hazmat, tapi kita pakai hazmat kan malah jadi lucu. Di semua tahapan nantinya ini juga harus sesuai dengan protokol kesehatan. Ini yang harus diutamakan. Ini masih menjadi perdebatan apabila nanti dalam pelaksanaan tahapan tersebut tidak sesuai dengan protokol kesehatan, apakah ada pelanggaran di situ? Ini yang masih perdebatan. Tapi kalau menurut kita, pelaksanaan teknis di situ PKPU tentang pelaksanaan pilkada dalam masa pandemi COVID-19, di situ harus sesuai dengan protokol kesehatan semua. Ketika nanti ada salah satu petugas yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan, otomatis hal tersebut melanggar administrasi. Kita bisa menunda, memberikan rekomendasi penundaan, sesuaikan dulu protokol kesehatannya baru. Begitu pula dengan KPU dan jajarannya. Dan kita pun nanti tahapan terdekat kita yang perlu disampaikan, dan nanti PKPU terkait dengan tahapan jadwal dan program, tahapan program dan jadwal pilkada 2020 ini ditetapkan tanggal 15 Juni, dan pengaktifan badan penyelenggara ad hoc di kecamatan maupun di tahapan pertama yang kita laksanakan atau kita awasi adalah pengawasan pemutahiran daftar pemilih. Perlawanan persoalan terkait dengan pemutahiran daftar pemilih ini yang menjadi masalah dari pemilu dulu sampai saat ini. Pemilu era, kenapa daftar pemilih ini selalu ramai di belakang? Nah, masyarakat atau pemilih itu kan bisa meramaikan itu ketika itu tahapannya dimulai. Penyusunan daftar pemilih ini tahapan yang paling lama. Nanti dari sampai dengan pemungutan suara, itu tahap. Cuma terbagi dalam beberapa sesi, DPS, DPSAP, DPT, nanti DPTB, DPK. Sebenarnya kita bisa masuk ke ruang-ruang itu, dan masyarakat bisa masuk ke ruang-ruang itu, memberikan tanggapan, masukan terkait dengan data kependudukan yang ada di daftar pemilih. Nah, ini yang saat ini tidak pernah ada, atau minim sekali ada, terkait dengan masukan-masukan masyarakat terkait dengan perbaikan daftar pemilih. Begitu juga dengan yang dari peserta pemilunya, baik itu pasangan calon, kalau pilkada ya,
gabungan partai politik atau partai politik pengusung, itu sangat jarang sekali memberikan masukan atau saran terbaik. Tetapi nanti ketika di akhir, ini pasti yang pertama disalahkan adalah daftar pemilih. Dan daftar pemilih ganda, data siluman, data lagi invalid, anomali. Sebenarnya kan ini kalau bisa disampaikan peran serta masyarakat tinggi, ini bisa dicegah terkait dengan akurasi data. KPU sudah semakin terbuka, sudah semakin terbuka. Pengecekan bisa lewat online. Laporan ke kita Bawaslu juga bisa lewat online. Nah ini ruang-ruang ini yang belum digunakan oleh masyarakat. Harapan kami juga terhadap rekan-rekan semua, nanti rekan-rekan ini bisa bergabung kita waktu nanti, misalkan nanti ada rekrutmen kita di pengawas. Kalau enggak dalam saat ini, harapan kita rekan-rekan ini membentuk sebuah komunitas, nanti menjadi pemantau pemilu, partner kita dalam mengawasi. Saya serahkan kepada rekan-rekan semua ketika nanti habis ini alumni, gitu kan, alumni SKPD Kabupaten Sidoarjo berkelompok bersama membentuk sebuah lembaga, nanti mendaftarkan diri, akan kita kawal sampai mendapatkan sertifikasi menjadi pemantau. 2000. Ini saya sangat berharap sekali rekan-rekan bisa mengamalkan ilmunya yang kemarin didapat dalam Korea dan ini, dan mungkin dalam lagi pada sesi ketiga. Saya saja malah belum khatam lihat videonya semua Korea. Nah, terlalu banyak dari kondisi pandemi ini, malah bukannya kita longgar ya, tapi malah kadang kita jadwal rakor daring itu sehari itu sampai 2. Nah, beda ketika luring luar jaringan itu mungkin satu orang satu hari mungkin sekali kan. Undangan itu sampai itu dari Mendagri, Bawaslu Provinsi, Bawaslu RI. Ini yang kadang malah menyita waktu, dan saya mohon maaf secara pribadi maupun lembaga yang rencananya kita agendakan pagi gitu ya, jam 10, karena harus persiapan mendadak dengan kesiapan Kabupaten Sidoarjo pelaksanaan pilkada. Moga Mas Rahmat pelaksanaan pilkada 2020 harus rakor virtual. Saya jam 1 sudah Makassar langsung kita tidak terlambat, kita bertemu. Itu mungkin ya gambaran, nanti bisa dilanjut di forum jawab. Saya sangat terima kasih secara pribadi maupun juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi rekan-rekan semua untuk ikut aktif program dari Bawaslu RI. Selamat datang juga Mas Selesai tadi. Nah, nanti terkait dengan penanganan pelanggaran di masa pandemi, ini ada 2 langsung ini.
Mungkin itu dari saya, ada kurangnya mohon maaf. Waktu saya kembalikan ke. Terima kasih Ketua atas arahannya. Semoga pembukaan tadi, pembukaan arahan itu sudah mulai membuka wawasan bagi teman-teman peserta SKPP Daring 2020. Selamat datang kepada Bapak Eko Budianto, anggota Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, dan Bapak Rohmat Basuki sudah hadir juga di siang hari ini di tengah-tengah acara kita. Dan selamat datang juga Bapak dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Selamat siang, assalamualaikum. Ya, baiklah teman-teman, kita mulai untuk sesi dialognya. Silakan yang silakan yang mau menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya nanti langsung biar ditanggapi kepada Bapak-bapak anggota Bawaslu Sidoarjo di siang hari ini. Monggo silakan yang mau menyampaikan pertanyaan atau pendapat, dipersilakan. Assalamualaikum Pak Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo. Oke Mas Bayu, silakan. Jelas Mas, langsung saja. Jelas Pak. Assalamualaikum yang terhormat, yang saya hormati Komisioner Bawaslu Kabupaten Sidoarjo. Mungkin tadi sudah dijelaskan panjang lebar terkait dengan persiapan pemilu kada yang insya Allah dilaksanakan pada bulan Desember. Namun dalam pemilu kada ini mungkin ada hal yang berbeda terkait dengan adanya pandemi ini. Secara peraturan sudah jelas dipaparkan di situ, cuman yang menjadi pertanyaan kami itu terkait dengan sistem pengawasan yang harus menerapkan social distancing. Ada beberapa hal yang mungkin dianulir dalam peraturan yang terbaru, yaitu tidak diadakannya debat terbuka atau kampanye terbuka. Itu gambaran jelasnya bagaimana Bawaslu menerapkan pengawasan secara secara intens kepada bakal calon ataupun calon pemilu kada Kabupaten Sidoarjo terkait dengan situasi pandemi ini. Karena kalau kita menerapkan protokol kesehatan, otomatis physical distancing yang harus kita lakukan itu tidak boleh menghadirkan atau mungkin maksimal menghadirkan 30 orang dalam setiap kampanye. Apakah mungkin bisa bakal calon atau calon itu memahami tentang aturan itu? Dan apabila ditemukan melebihi dari apa yang telah ditentukan terkait dengan peserta yang hadir dalam kampanye itu, bagaimana tindakan Bawaslu? Mungkin itu dulu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Bayu. Mungkin sebelumnya ada lagi teman-teman, silahkan melambaikan tangan atau di-unmute mikrofonnya. Kalau nggak ada, ini selamat datang juga Bapak Muradi Wibowo, anggota Bawaslu Kabupaten Sidoarjo juga dari Divisi Hukum, Data, Hukum dan Informasi. Mas Ahmad. Mas Ahmad, oke silakan langsung aja Pak Mas Ahmad, sampaikan apa yang mau disampaikan, monggo. Itu masih di unmute Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati para komisioner Bawaslu Sidoarjo, juga yang saya hormati komisioner Bawaslu dari Jawa Tengah, mungkin kalau hadir mau tanya ini,
sebenarnya apakah benar ketika kita bulan yang akan datang ini sudah bisa memulai proses pemilu, mengingat bahwasannya pandemi belum selesai. Seperti kemarin Solo itu, di kota Solo terjadi beberapa gugatan oleh masyarakat itu kan, soal peraturan dimulainya pemilu. Mungkin itu bisa dijelaskan lebih lanjut. Sekian dari saya soal itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dua dari teman-teman dulu ya. Untuk yang pertama terkait dengan model pengawasan di tengah pandemi dan bentuk kampanye, mohon kepada Bapak Rohmat Basuki untuk memberikan pencerahannya. Bersilakan Bapak. Terima kasih. Saya juga kaget ini masalah pengawasan. Tapi tidak apa-apa. Saya coba oleh Mas. Kalau kita melihat bahwa yang namanya pengawasan di masa pandemi, artinya kalau memang diputuskan bahwa pilkada itu akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Dalam ketentuan yang ada itu adalah dengan syarat-syarat. Salah satunya adalah menerapkan protokol kesehatan, termasuk di sini adalah physical distancing maupun social distancing. Nah, jadi social distancing di sini artinya bahwa ada yang namanya itu teknologi yang bisa kita gunakan dalam pengawasan. Misalnya dalam pengawasan kampanye, kita juga belum tahu apakah nanti teknis kampanye bagaimana. Karena sampai sekarang juga PKPU itu untuk tahapan itu belum, PKPU yang baru untuk pilkada lanjutan ini belum keluar. Artinya kita baru sebatas mengira-ngira, kira-kira nanti akan seperti apa. Oke, ini saya harus tegaskan dulu. Jadi kemungkinan kalau misalnya kita pengawasan masa kampanye physical distancing itu jelas kita harus jaga jarak 2 meter atau 1,5 meter. Itu jelas. Kemudian juga adanya protokol kesehatan. Nah, teknis-teknis seperti ini yang nanti akan kita tunggu teknisnya dari KPU. Apakah dalam nanti misalnya melakukan kampanye itu apakah ditiadakan yang namanya itu kampanye akbar, kampanye terbuka, atau kampanye akan dilakukan melalui daring. Ini yang harus kita pilih. Kalau memang ternyata kampanye terbuka dan kampanye misalnya pertemuan terbuka itu ternyata dilarang, satunya jalan adalah kampanye tertutup dengan jumlah maksimal seperti Mas Bayu tadi sampaikan, paling sekitar 20-30 orang. Itu yang bisa dilakukan. Dan pengawasan ini harus dengan protokol kesehatan yang ketat. Ini yang harus kita pahami. Nah, pelaksanaannya inilah yang sebenarnya yang kita tunggu teknis-teknisnya. Kemudian juga misalnya kalau ternyata lewat daring itu bagaimana pengawasan kita? Nah, ini kita juga masih mengira-ngira juga. Tapi kemungkinan bahwa seperti juga di pemilu tahun 2019 kemarin, kita berharap bahwa peserta pemilihan ini dalam kampanye daringnya itu membuat STTP di mana di situ dipersyaratkan harus menyertakan ID dan password, tanda itu Victor, sehingga kita tidak pengawas bisa masuk. Jadi memang Mas Bayu, kalau kita melihat di masa pandemi ini, tentu saja kesehatan maupun keselamatan masyarakat itu lebih tinggi. Dan kita pihak Bawaslu Kabupaten maupun nanti Pak Edok sampai dengan DPS tidak dalam konteks kita itu menerima atau menolak, tetapi mau tidak mau, suka atau tidak suka, apapun yang dibutuhkan oleh pemerintah dan juga oleh Bawaslu ini maupun KPU RI, itu kita harus siap apapun resikonya. Tetapi memang bahwa resiko-resiko inilah yang kita sedang minimalisir. Nah, bagaimana produk dari KPU terkait dengan meminimalisir penyebaran COVID ini, itu akan dituangkan lewat PKPU yang belum keluar.
dari berita yang kita terima malam itu tadi pagi ya, itu jelas bahwa Ketua Bawaslu mengatakan bahwa KPU terlambat dalam mengeluarkan aturan teknis ini. Karena apa? Karena setelah keluar PKPU misalnya, itu masih ada sosialisasi terhadap jajarannya, kemudian terhadap peserta pemilihan dan sebagainya. Dan sampai sekarang itu belum ada sama sekali. Inilah yang harus kita pahami bersama. Jadi bagaimana pengawasan di mana? Ya tetap dengan satu kata kunci menurut saya, kita menerapkan protokol kesehatan itu secara ketat. Karena kita juga nggak mau bahwasanya di jajaran pengawas maupun jajaran penyelenggara maupun peserta pemilihan sendiri, gara-gara pilkada atau gara-gara kampanye atau gara-gara pengawasan, penyebaran COVID-19 itu menjadi tinggi. Ini menjadi presiden buruk. Kembali ke pengalaman tahun 2019 kemarin, pada waktu banyak penyelenggara yang meninggal karena kelelahan, itu ada sudah banyak sekali kecaman terhadap penyelenggara, baik kepada Bawaslu maupun pada KPU. Apalagi ini bukan berarti bahwa pihak KPU kemudian Bawaslu pada waktu tadi kemudian ditetapkan tanggal 9 Desember itu sebagai hari pencoblosan itu kita tidak istilahnya tidak empati ya, tidak empati atau tidak melihat keadaannya sebenarnya. Justru kita di negara berusaha bagaimana agar hak warga negara atau kedaulatan politik warga negara itu tetap tersampaikan tanpa menyampingkan kesehatan. Karena hukum tertinggi bagaimanapun juga sebenarnya adalah kesehatan dan keselamatan. Mungkin itu jawabannya. Yang pertama dan yang kedua yang kedua itu terkait dengan gugatan di Surakarta. Oke. Mas Ahmad tadi yang menanyakan terkait dengan dari Paguyuban Solo gitu ya. Nah, memang kami baca di berita bahwa Paguyuban warga Solo Peduli Pemilu, kalau tidak salah itu bukan menggugat ya, tapi mengajukan judicial review di MK terkait dengan Perpu nomor 2 tahun 2020. Jadi mereka mempertanyakan tentang kenapa pilkada itu tetap dilaksanakan pada tanggal 9 Desember tahun 2020 di tengah pandemi. Memang kalau kita melihat dalam konteks pandemi, kita tidak ada yang tahu. Dan yang tahu apakah COVID ini berakhir kapan. Bentar ya. Oke. Kita tidak ada yang tahu COVID ini berakhir kapan. Jadi bisa jadi bahwa COVID ini berakhir bulan Agustus, bisa jadi Oktober, bisa jadi, atau mungkin malah tahun depan aja belum selesai, kan seperti itu. Jadi dalam konteks ini, kalau misalnya dari warga Paguyuban yang melakukan judicial review terhadap Perpu nomor 2 tahun 2020 tentang pilkada lanjutan ini, itu hak dari warga negara. Tetapi kami di penyelenggara, terutama di Bawaslu, bukan dalam konteks untuk menjawab kenapa dan sebagainya. Tetapi kami di jajaran penyelenggara, terutama di tingkat kabupaten itu hanya mempunyai kewajiban bahwa kami akan melaksanakan apapun keputusan dari pimpinan. Jadi kita adalah lembaga hierarki. Kami akan melakukan perintah undang-undang karena sesuai dengan mas kami bahwa kami berdiri di bawah undang-undang. Gitu. Jadi kalau Mas Ahmad menanyakan kenapa melakukan seperti itu, mungkin lebih bagusnya tadi mungkin Pak Muladi bisa menjelaskan lebih lanjut terkait dengan itu karena beliau di divisi hukum. Tetapi saya menganggap bahwa kami dalam bagian hierarki tidak dalam konteks bahwa kami menolak atau menerima adanya judicial review. Tapi mungkin alasan secara hukum atau argumentasi secara hukum kenapa sampai terjadi itu Mas Muladi atau mungkin Gus Eko atau mungkin yang lainnya bisa menambahi terkait tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak atas pencerahannya. Mungkin dari Bapak Muladi sebelum ke pertanyaan selanjutnya terkait dengan pertanyaan Mas Ahmad Saifuddin tadi, seperti apa yang sudah disampaikan, mungkin bisa mempertegas apa yang sudah disampaikan. Monggo Pak, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum.
Mohon maaf agak terlambat, masih ada Vicon dengan Bawaslu RI terkait dengan regulasi Bawaslu. Jadi seperti yang disampaikan Mas Roma tadi bahwa hak warga negara untuk melakukan judicial review terhadap peraturan apapun, undang-undang, kemudian ya, karena itu hak warga negara, maka ya Anda juga punya hak yang sama untuk melakukan judicial review terhadap aturan atau regulasi yang dianggap merugikan. Namun konteksnya bahwa Perda itu memang mengatur mengenai aturan penundaan. Sedangkan fakta penundaan tanggal 9 Desember itu adalah keputusan politik. Jadi bukan keputusan dalam Perpu. Perpu hanya mengatur syarat-syarat penundaan. Syarat-syarat penundaan 201. Cuma persoalannya adalah di penundaan tersebut tanggal 9 adalah keputusan politik antara DPR, KPU, pemerintah, dan para pihak di dalam RDP. Bisa menjadi hal teknis yang menjadi keputusan bersama. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait regulasi, KPU dan Bawaslu setelah menyusun sebuah draft regulasi dengan tujuan untuk mempersiapkan situasi di mana tahapan itu dalam situasi COVID. Ini masih situasi COVID, sampai barangkali tahapan rekapitulasi. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana, apakah bisa dilaksanakan? Menurut draft rumusan itu bisa dilaksanakan, dimungkinkan dilaksanakan. Jadi Bawaslu dan PKPU itu dirancang untuk agar meskipun dalam situasi pandemi COVID, pelaksanaan tetap bisa dilaksanakan pemilihan. Hanya kemudian regulasi itu yang mengatur lebih teknis tentang bagaimana protokol berjalan dengan baik. Misalnya kalau di pencoblosan itu alat coblosnya hanya sekali pakai. Jadi setelah dipakai mencoblos oleh satu pemilih, alat coblosnya itu dibuang. Kalau dulu kan dikasih tali, paku, dikasih tali, pakai berkali-kali. Kalau besok, kalau dalam situasi coblosan masih ada pandemi, ya coblosannya itu akan dibuang. Kemudian sering alatnya juga disemprot dengan desinfektan dan seterusnya. Jadi secara teknis sedang dipersiapkan regulasi untuk agar semua itu bisa berjalan dengan baik. Meskipun memang kalau dari sisi kemanusiaan secara logikanya ya menghindari itu lebih baik daripada mendekati. Tapi ini sesuatu keputusan politik dan konsekuensinya adalah dari sisi pemerintah, bukan dari sisi tawar. Nah, regulasi ini mengatur bahkan sampai tahapan rekapitulasi yang secara daring, sehingga kemudian hal tersebut memberikan ruang bagi pelaksanaan pilkada. Bagaimana dengan tahapan kampanye sudah dijelaskan tadi, salah satu contohkan Mas Bayu, pertemuan tatap muka itu adalah salah satu mekanisme bisa dilakukan dengan daring dan bisa dilakukan dengan pelaksanaan protokol COVID maksimal 2 orang dalam 1. Tetapi harus diingat bahwa masih ada mekanisme kampanye yang lain, yaitu melalui bahkan alat peraga kampanye, kemudian APK, kemudian media sosial, dan bahkan beberapa alat peraga itu difasilitasi oleh KPU, termasuk iklan di media televisi dan seterusnya. Dalam hal fungsi itu kita sebagai masyarakat bisa mendorong bahwa pemanfaatan media sosial, pemanfaatan televisi, iklan itu yang kemudian menjadi maksimal. Masyarakat di rumah bisa mendengarkan kegiatan kampanye oleh para calon di media yang ada. Dan itu saya kira menjadi poin penting. Memang kalau informasi yang disampaikan Mas Rio yang perlu dikritisi adalah mengenai aturan kampanye tertutup dan tatap muka ini yang dibatasi jumlahnya, ini yang mungkin agak mengganggu. Kalau saya baca itu 3 kali ya, kalau itu memang betul ya agak merepotkan. Bagaimana dalam satu hanya dilakukan daring hanya maksimal 3 kali, itu sangat tidak logis saya. Tapi karena ini masih draft, nanti kita tunggu bagaimana mutasi atau
PKPU-nya. Sedangkan Perbawaslu mengatur regulasi, mempertimbangkan yang terjadi di KPU, mempertimbangkan fungsi pengawasan, mempertimbangkan bagaimana SDM pengawasan agar tetap sehat dengan mempertimbangkan protokol penanganan COVID-19. Saya kira itu. Ya, terima kasih Bapak. Selanjutnya mungkin ada lagi hal dari teman-teman. Ada hal dari teman-teman yang mau menanggapi apa yang sudah disampaikan atau mungkin menyampaikan pertanyaan lagi juga dipersilahkan. Monggo melambaikan tangan atau dokumennya dibuka. Selamat datang Bapak Raffi, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Selamat datang Mas, selamat datang. Selamat sore Mas. Ya, selamat sore. Sebelum ke teman-teman lagi Pak, mungkin mohon arahan dan pencerahannya buat teman-teman SKPP di Kabupaten Sukoharjo. Waktu dan tempat dipersilahkan Bapak. Ini tempatnya nggak ada. Ya, waktunya dipersilahkan Bapak. Waktunya saja kayaknya ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan anggota Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, ya, yang paling senior ini Mbak Uswatun, kemudian yang senior juga ini Mas Rahmat, ya. Kemudian 3 yang terakhir ini sama-sama lahir di bulan Juli, ya, Mas Mulati, ya, 6 Juli 1976, kemudian Mas Eko yang lahir hanya selisih 2 hari dengan Mas Bambang Prianto sama-sama di bulan Juli ini, begitu Pak Mas Ketua, ya, Mas Bambang Prianto. Kepala Sekretariatan yang saya hormati juga, host, kemudian juga yang saya cintai, rekan-rekan peserta SKPP daring. Pertama tentu saya ucapkan terima kasih kepada Bawaslu Sukoharjo dan juga rekan-rekan peserta SKPP yang telah sibuk ria mengikuti atau melaksanakan SKPP daring ini, begitu. Tentu ini bagian dari upaya-upaya, usaha-usaha kita secara bersama-sama di dalam menumbuhkan jati diri kita agar kita memiliki pengetahuan dan juga kepedulian dengan persoalan-persoalan publik, begitu. Kenapa saya bilang bahwa ilmu pengetahuan dan kepedulian terhadap urusan publik itu penting? Karena justru disitulah kemudian arah kehidupan banyak orang itu akan ditentukan. Nah, salah satunya kalau bicara soal Bawaslu, ya tentu bicara soal pemilu ataupun pilkada. Dan kita tahu bahwa Sukoharjo menjadi salah satu kabupaten kota yang menggelar pilkada di 2020. Kenapa kita perlu mengawal dan mengawasi pilkada? Tentu jawabannya adalah agar pilkada bisa berjalan secara fair, secara jujur, adil, outputnya nanti adalah pejabat publik yang baik dan outcome-nya adalah pejabat tersebut menelurkan kebijakan-kebijakan yang baik bagi publik, begitu. Di Indonesia saya kira menjadi sesuatu yang sangat penting sekali untuk kita bersama-sama mengawal pilkada. Wong diawasi saja kadang-kadang masih ada pelanggaran, apalagi tidak diawasi. Ada Bawaslu saja kadang-kadang pelanggaran itu masih ada, meskipun Bawaslu sudah melakukan berbagai macam cara, upaya untuk melakukan pencegahan dan pengawasan. Ya. Kalau memang pelanggaran itu masih terjadi, tentu tidak ada cara lain kecuali melakukan proses penindakan. Saya kira catatan kita cukup baik di Kabupaten Sukoharjo pada pemilu 2019 kemarin, kasus pidana pemilu juga ada yang kemudian diputus sampai ingkrah, begitu ya, sampai bersalah berkekuatan hukum tetap. Kemudian juga pelanggaran-pelanggaran lain dalam proses pengawasan-pengawasan kerja-kerja pengawasan terhadap KPU ataupun ASN ataupun pemilih dan sebagainya, seperti itu.
Nah, tentu itu saja tidak cukup. Ya. Tentu saja itu tidak cukup, tetapi lebih jauh dari itu membutuhkan keterlibatan publik untuk secara bersama-sama mengawal proses pilkada ataupun pemilu begitu. Nah, ini penting karena kita sebagai warga negara ya, atau kalau sekarang di era media online adalah sebagai netizen. Pertanyaannya adalah apa yang kemudian bisa dilakukan oleh teman-teman peserta SKPP. Saya kira banyak jalan, banyak peran yang bisa dimainkan oleh rekan-rekan peserta SKPP. Bisa menjadi pemantau pemilu, bisa ikut mensosialisasikan pengawasan pemilu, bisa menjadi pemberi informasi awal ketika terjadi diketahui adanya dugaan pelanggaran, bisa menjadi pelapor, atau melakukan peran-peran lain yang bisa dilakukan. Hari ini misalnya tentu rekan-rekan adalah kaula muda yang sangat akrab dengan media sosial. Gunakanlah media sosial untuk menyebarkan informasi-informasi yang baik. Informasi-informasi yang baik, misalnya ada informasi dari Bawaslu, ikut sebarkan kepada publik. Jadi media sosial kita tidak hanya berisi soal selfie diri kita yang itu tidak ada urusan dengan publik, tetapi lebih jauh itu saya juga berharap peserta SKPP ini juga mendiseminasi informasi-informasi yang terkait dengan kepemiluan, kebawasluan, agar apa? Agar masyarakat kita juga tercerahkan atas informasi-informasi itu. Di luar itu, saya juga ingin mengajak rekan-rekan peserta SKPP itu, mari bersama-sama berkolaborasi, bersinergi ya, dengan Bawaslu, terutama Bawaslu Sukoharjo, juga bisa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang itu inovatif, kreatif, ya. Misalnya real saja. Kalau misalnya rekan-rekan ada ide untuk menggelar diskusi, ajak Bawaslu Sukoharjo untuk secara bersama-sama. Tentu temanya terkait dengan demokrasi, tentang kepemiluan, tentang pilkada dan sebagainya. Saya kira ruang di Bawaslu Sukoharjo ini muatlah kalau misalnya orang 30 atau 40 ya. Tapi kalau misalnya saat ini mungkin belum bisa ya karena ada pandemi. Mungkin nanti kalau pandemi sudah berakhir ya, ruang yang ditempati oleh teman-teman Bawaslu Sukoharjo itu adalah ruang publik yang bisa dimanfaatkan untuk mengkaji, melakukan kegiatan-kegiatan secara bersama-sama oleh publik ya. Atau misalnya rekan-rekan butuh penelitian, butuh data tertentu yang itu nanti temanya terkait dengan pengawasan pemilu atau pilkada, kita sangat senang, apalagi nanti misalnya ada rekomendasi-rekomendasi tertentu terhadap pengawasan pemilu yang itu menjadi atau menelurkan kajian-kajian yang cukup baik begitu. Itu beberapa hal yang saya kira bisa kami sampaikan, dan nanti kalau misalnya SKPP daring ini berakhir, mohon jangan putus hubungan dengan kami. Mohon jangan keluar dari grup ataupun mendelete ya, pertemanan di IG ataupun di FB atau pelanggan di YouTube, itu jangan. Tetapi kita ingin selalu berkomunikasi, selalu bersinergi, berkolaborasi, apalagi pilkada akan dilaksanakan kalau sesuai dengan rencana ya mulai 15 Juni nanti tahapan sudah dimulai. Dan saya kira di Sukoharjo ini cukup unik ya, terkait dengan misalnya belum pilkada saja, dugaan-dugaan pelanggaran itu sudah terjadi, terutama dari sisi netralitas ASN. Dan saya kira Bawaslu Sukoharjo juga sudah melakukan proses-proses pencegahan, pengawasan, atau penindakan sesuai dengan aturan yang ada. Dan itu saja tidak cukup kalau misalnya tidak ada peran dari teman-teman peserta SKPP ini. Begitu. Jadi dari Mas Bambang, Mas Mulati, Mas Eko, Mas Rahmat, kemudian Mbak Uswatun, saya kira juga cukup terbuka untuk kemudian melayani ya dalam tanda kutip apa yang kemudian dimaui oleh rekan-rekan dari peserta SKPP. Tapi kemauan itu tentu, pelayanan itu tentu haruslah urusan-urusan pilkada ya, kalau misalnya itu menyangkut terkait dengan tugas wewenang Bawaslu. Tapi kalau misalnya ada kesulitan-kesulitan tertentu yang dihadapi oleh peserta SKPP, misalnya putus dengan pacar ini bagaimana, Pak Rahmat misalnya, itu
bisa saja itu melalui Japri, karena Pak Romat ini kan juga sudah pengalaman dalam hal-hal begituan gitu. Atau butuh doa apa gitu, ada Gus Eko juga gitu ya, yang saya kira juga kalau panggilannya adalah Gus begitu. Itu saja mungkin rekan-rekan yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf ya kalau misalnya saya tidak bisa bergabung sampai di akhir nanti, tapi saya usahakan untuk mengikuti proses-proses yang ada di kabupaten kota, dalam ini adalah tahapan web QC. Itu saja dari saya. Mohon maaf kalau memotong waktu di tengah jalan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Novi atas arahannya. Oke, selanjutnya dari teman-teman mungkin ada pendapat atau pertanyaan lagi, dipersilakan, monggo. Mas Arsa, silakan Mas Arsa, monggo. Mas Arsa, halo Mas Arsa. Arsyad. Silakan Mas. Provinsi kan? Ya, Oke, Mas Ahmad, silakan, monggo, langsung aja. Halo, siapa? Monggo, silakan. Yes. Oke, mungkin mengisi suasana. Bukan mau nyanyi ya. Oke, mau menambah aja. Jadi, oh ya, ini ada yang di grup ya, tanya. Saat ini sudah nanti yang menjurus ke kampanye, statusnya ASN. Maka itu masih tetap yang di monggo Mas Roman. Oke, terima kasih. Kalau kita melihat dari aturan ASN itu kan harus bersifat netral. Kalau dikatakan di sini ada pertanyaan apa masih dalam koridor diperbolehkan? Jelas tidak. Dan kami sudah melakukan proses terkait dengan mekanisme penanganan, dan kami juga sudah mengirim surat ke KSN terkait dengan MMNTSD yang ada di pinggir jalan, di mana di situ ada ASN-nya, dan surat rekomendasi dari KSN sudah turun juga ke Kabupaten Sidoarjo, di mana salah satu poinnya adalah KSN disuruh untuk membersihkan, ya, kalau dikatakan seperti itu, atau menurunkan, gitu, menurunkan. Tetapi memang Bawaslu dalam konteks ini tidak punya wewenang untuk memberi perintah terhadap pengungkap, terutama ini untuk menurunkan itu. Yang mempunyai wewenang adalah dari kepala daerah, atau dalam hal ini sekda, ya, seperti itu. Karena itu masuk dalam salah satunya, kalau kondisi sekarang itu dikatakan melanggar undang-undang pemilu, memang belum ada, tetapi melanggar terhadap perda seperti itu. Jadi kalau dikatakan itu diperbolehkan, tidak diperbolehkan. Tetapi beberapa hari yang lalu kami sudah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan 2016 dan juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, salah satu tugas atau salah satu fungsi dari Bawaslu Kabupaten adalah mengawasi tindak lanjut dari rekomendasi. Dan salah satu hal yang sudah kami lakukan adalah dari MMD, kalau yang di sini objeknya adalah MMD, itu kami sudah mengirim semacam laporan kepada KSN bahwa masih banyak MMD yang di sana di situ ada ASN-nya yang ternyata belum turun. Itu menjadi laporan kami kepada KSN, dan itu kami masih menunggu
respon dari KSN terkait dengan laporan dari Bawaslu Kabupaten. Mungkin ada yang mau menambahkan? Nah, nambah ya. Jadi terkait MMT itu dari hasil pengawasan kita 800 itu sudah kita rekomendasikan pihak yang dan pihak berwenang pun itu sudah memberi sanksi. Jadi karena ini pelanggaran etik itu kan personal. Jadi personal tersebut yang harus melakukan atau menindaklanjuti apa yang mereka langgar. Intinya di sini. Dan sampai ini kita juga baru saja tadi laporan terkait tindak lanjut itu kan di rekomendasi ASN itu kan ada beberapa. Nah, ada yang sudah ditindaklanjuti, ada yang belum. Sudah kita laporkan sebagai bentuk dari tugas kita menghormati rekomendasi tindak lanjut rekomendasi yang oleh lain. Terus terkait dengan kampanye tadi, ya ada yang unik memang di masa pandemi ini, dan mungkin kita bisa bersyukur lah kita melaksanakan pemilu dalam sejarah pertama, pemilu dalam masa pandemi, dan ini belum pernah terjadi sebelumnya, baik dari awal pemilu tahun 55 kita sampai saat ini belum pernah pemilu dilaksanakan di masa pandemi. Dan memang ada perbedaan terkait dengan pelaksanaan kampanye, tetapi ada satu sisi yang diminimalisir, tetapi ada satu sisi yang dilonggarkan. Misalkan rapat umum, pertemuan terbatas, terus bazar, terus gelar budaya itu memang dibatasi. Kalau gelar budaya malah tidak boleh, terus bazar tidak boleh, pertemuan terbatas dibatasi, yang sudah terbatas saja masih dibatasi lagi, kan? Terbatas dibatasi. Dan rapat umum kelihatannya tidak boleh, tetapi ini semuanya masih tidak. Tetapi ada satu sisi yang dilonggarkan, yaitu terkait dengan APK, bahan kampanye itu dilonggarkan. Terus kampanye di media itu juga dilonggarkan dalam hal kuantitas, ya, jumlah. Kalau kemarin mungkin baliho itu cuma difasilitasi 3 buah oleh KPU per kabupaten, terus 10 buah per kecamatan per paslon, dan spanduk itu 2 buah per paslon per desa. Oleh KPU difasilitasi itu. Tetapi paslon itu boleh menambah 150%. Ini berbeda dengan pilgub kemarin itu yang cuma boleh menambah 30%. Ini sisi yang dilonggarkan untuk biar masyarakat juga tidak terganggu hak politiknya, mengetahui visi paslon. Nah, ini kan nanti tinggal ide kreatif tim sukses masing-masing, bagaimana baliho, unggul-unggul, spanduk ini bisa menyampaikan informasi terkait dengan pasangan calonnya. Itu ya. Terus bahan kampanye juga jadi ada pembatasan di satu sisi, tetapi di sisi yang lain itu juga dilonggarkan. Dan terkait dengan pengawasan, otomatis kita harus sesuai dengan protokol kesehatan. Kalau di
sisi pengawasan malah lebih enak ketika kita protokol kesehatan. Kita harus jaga jarak, gitu kan. Toh kita ngawasi kan tidak harus mendekat gini ya. Jarak 1-2 meter itu kan masih tetap kelihatan kawasan langsung. Tidak harus mendekat kerumunan. Nanti kalau ada di kerumunan kita yang harus dipakai apa, nah itu nanti sudah kita siapkan semua. Oke, monggo. Oke, terima kasih. Itu tadi beberapa arahan dari anggota informasi dari anggota Bawaslu Kabupaten Sidoarjo. Mungkin ada lagi tanggapan atau pertanyaan dari teman-teman peserta SKPP. Bisa lewat grup apa malam. Mas Rohman, ya silakan Mas Rohman. Oke, kalau nggak ada, mohon pencerahannya. Ini terkait dengan kesiapan pengawas dalam menghadapi pengawasan di era pandemi ini. Mungkin dari Bu Kuswatun Mufidah, mohon pengarahannya terkait kesiapan Badan Pengawas Pemilu dalam menghadapi pengawasan di tengah pandemi besok. Monggo Bu, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Pak Alvin dan Mas Rahman. Yang saya hormati rekan-rekan komisioner Bawaslu Sidoarjo, staf dan juga teman-teman, sahabat-sahabat peserta SKPP daring yang saya hormati. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini merupakan yang pertama kita melakukan diskusi bersama. Mudah-mudahan ini merupakan awal yang lebih baik sehingga dengan waktu akan ada diskusi-diskusi yang lain terkait dengan demokrasi kepemiluan yang nantinya akan menjadikan demokrasi kita, terutama pilkada ini akan menjadi yang lebih baik. Terima kasih Pak Dewan. Ini karena biasanya panggilannya Pak Dewan ya. Terkait bagaimana kesiapan penyelenggara pemilu khususnya di Sidoarjo ini dari Panwaslu kecamatan sampai dengan di tingkat desa, bahkan nanti sampai dengan pengawas di tingkat TPS. Kita semua tahu bahwa yang namanya pesta demokrasi ini mestinya karena pesta sesuatu yang menyenangkan, karena ini menjadi awal bagaimana pemerintahan yang nantinya akan punya harapan menjadi lebih baik ketika terpilih pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat. Dikarenakan pesta itu nanti berbarengan dengan pandemi, ada beberapa hal yang oleh Bawaslu terutama Kabupaten Sidoarjo tentu sudah kita siapkan. Yang pertama, ini tentu karena kemarin sempat ada pemberhentian sementara terkait dengan penyelenggara ad hoc, sehingga ketika nanti PKPU sudah mulai jalan bahwa penyelenggara itu sudah akan diaktifkan dan kita hanya tinggal menunggu instruksi dari Bawaslu RI maupun provinsi, maka penyelenggara itu pun juga akan segera kita aktifkan dan sekarang sudah kita mulai mendata kembali apakah teman-teman yang di tingkat bawah mulai dari Panwascam sampai dengan PPD yang selama ini bergabung dan kebetulan, bukan kebetulan, dan kita berhentikan sementara masih layak bergabung dengan kita, masih berkenan bergabung dengan kita, artinya bahwa kelayakan itu terkait juga apakah mereka ketika dalam pemberhentian sementara itu
bergabung dengan partai politik ataupun hal-hal yang dilarang sebagai seorang pengawas. Nah, ini sudah kita lakukan verifikasi, dan dari 36 pengawas di kecamatan, alhamdulillah semuanya ini sudah siap untuk bergabung dengan kita. Nah, kita tinggal nanti menindaklanjuti dengan SK sambil menunggu instruksi dari Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu RI. Kemudian dalam menunggu peng-SK-an, ketika ada beberapa teman-teman PPD yang mungkin ketika habis pemberhentian ada yang mengundurkan diri, tentu sudah kita lakukan persiapan terkait dengan proses peng-SK-an kembali. Dan ketika ada PPD yang mengundurkan diri, tentu nanti setelah Panwasan kita aktifkan akan dilakukan PAW. Nah, ketika PAW itu tidak ada, tentu akan dilakukan rekrutmen kembali. Ini yang terkait dengan persiapan SDM. Kemudian, karena sebagai penyelenggara pemilu itu, ketika di tengah pandemi, tentu kita harus menjaga dan memperhatikan kesehatan. Tentu beberapa hal kita juga sudah persiapkan bagaimana teman-teman nanti secara protektif terkait dengan APD kita juga anggarkan. Misalnya tadi sudah disampaikan oleh Mas Baba, bagaimana teman-teman ketika di lapangan harus memakai masker dan sanitizer, bahkan face dan apapun yang itu sesuai dengan protokoler kesehatan di era pandemi ini. Bahkan untuk teman-teman yang nanti ketika melakukan pengawasan terhadap pasien COVID, nah ini juga sudah kita siapkan untuk baju hazmat sejumlah minimal 10 rumah sakit yang ada di Sukoharjo, ya. Karena pasien-pasien yang terkena COVID ini ada di Kabupaten Sukoharjo. Jadi ketika nanti dilakukan coklit, kemudian teman-teman pengawas harus mendampingi dan meyakinkan apakah coklit itu dilakukan oleh teman-teman dari jajaran KPU, maka untuk memproteksi teman-teman juga kita bekali dengan baju hazmat dengan harapan bahwa walaupun di tengah pandemi ini jajaran kita nanti tetap diminimalisir adanya dampak COVID-19, atau bukan diminimalisir, harapannya sama sekali tidak ada nanti yang kena. Kemudian juga bahwa di persiapan ini salah satunya kita juga memastikan bahwa teman-teman yang kemarin bergabung itu masih punya loyalitas terhadap lembaga kita. Ini sangat penting karena sebuah lembaga tanpa loyalitas SDM-nya tentu akan menjadi sebuah presiden yang kurang baik. Nah, sehingga ini juga kita pastikan bahwa teman-teman yang bergabung kemarin dan sekarang bergabung kembali masih punya loyalitas termasuk juga integritas, yang salah satunya kita lakukan verifikasi apakah selama dalam pemberhentian itu mereka mempunyai kegiatan dan bergabung dengan kegiatan-kegiatan yang dilarang sebagai penyelenggara pemilu. Ini yang kita lakukan. Kemudian termasuk juga SK dan lain-lain sudah kita siapkan. Begitu nanti ada instruksi bahwa penyelenggara dari jajaran Bawaslu sudah diaktifkan, kita tinggal tanda tangan. Tinggal menandatangani dan kita langsung siap bergerak. Ini yang kita siapkan mulai dari sekarang, termasuk juga kita sudah mengundang teman-teman Panwascam walaupun belum aktif, tetapi mereka cukup korporatif, sehingga ketika kita instruksikan dalam pra pengaktifan, semuanya sudah siap bergerak.
bergerak dan bagaimana memanage teman-teman yang ada di tingkat bawah. Nah, ini yang tentu harus mempunyai manajerial yang baik sehingga 167 desa yang nantinya dimungkinkan sekitar 1.705 pengawas TPS. Nah, ini semua harapannya di tengah pandemi ini semuanya akan berjalan dengan lancar dan punya loyalitas terhadap lembaga kita. Ini sementara yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali pada teman-teman SKPP 2020. Mungkin ada lagi yang mau ditanggapi, yang mau disampaikan dari teman-teman. Jadi kita maksimalkan sesi dialog di siang hari ini. Dipersilakan. Mohon izin Pak, mau masuk boleh? Oke, silakan. Langsung aja. Yang tak tanyakan adalah terkait dengan, mohon maaf tadi karena keluar masuk ya Pak ya, kan sinyalnya agak terkendala. Jadi saya ingin menanyakan terkait dengan hal kampanye. Jadi kampanye adalah wujud mengenalkan diri pada masyarakat. Ya. Nah, tapi untuk kampanye itu sendiri juga diatur terkait dengan waktunya kapan. Lah, untuk balon-balon bakal calon bupati atau wakil bupati itu sendiri kan ada yang sebelum mendaftar ataupun belum sah lah menjadi calon, itu sudah memperkenalkan diri ke masyarakat, itu apakah sudah termasuk dalam fase kampanye atau belum? Itu aja sih Pak. Ya, baiklah. Mungkin ada lagi dari teman yang lain sebelum dikasih penjelasan dari narasumber yang ada. Mungkin ada. Silakan kalau mau diskusi Oke, ada lagi dari teman-teman mau menanggapi atau pertanyaan dari apa yang sudah disampaikan, monggo. Mas Bayu. Izin masuk Bapak. Ini tadi yang belum ada kesempatan bicara Gus Eko ini. Saya mau tanya sama Gus Eko. Gus Eko, terkait dengan sengketa ini Gus Eko. Jadi penyelesaiannya ini kan terkadang itu masyarakat itu terkendala bab saksi Gus Eko. Jadi kalau seandainya masyarakat itu tahu terjadi pelanggaran, tapi kemudian sulit mendapatkan saksi, itu langkahnya dari Bawaslu itu bagaimana agar pelanggaran itu benar memang bisa diatasi atau ditangani. Mungkin gitu Gus Eko. Terima kasih Gus Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah mengarah kepada nama seseorang, berarti biar langsung ditanggapi kepada beliaunya. Yang pertama tadi terkait masalah kualitas dan yang kedua tentang saksi di Bawas untuk laporan di Bawaslu. Monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kesempatan kali ini kan saya ingin melihat wajah-wajah dari siswa-siswa SKPP. Pakai nama tok. Ya, saya ingin lihat siswa-siswanya yang ganteng-ganteng gitu. Ya Mas Bayu ya. Dan yang cantik. Banyak ini ada itu Heru Budi itu cowok ceweknya. Di Suci Purnama, Sarah, jadi gini Mas Bayu, sebelumnya saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai sengketa ya. Karena sengketa kalau sekarang kita baru masa pandemi, karena sengketa itu karena di masa pandemi untuk melakukan persidangan pun ya, kita juga harus
memperhatikan keselamatan dari bisa dikatakan pelapor, sehingga proses persidangan itu bisa dilakukan dengan menggunakan fasilitas teknologi yang ada. Nah, jadi nanti persidangan itu bisa dengan virtual. Jadi pemohonnya di mana? Kalau majelis tetap majelis itu ada di Bawaslu Kabupaten. Dan kemudian pemohon pun ataupun saksi nantinya ini bisa kok nanti dilakukan virtual juga, bisa di kelurahan. Nah, ini tergantung tempatnya. Yang jelas pada saat nantinya melakukan proses persidangan, karena memang penyelesaian sengketa, sekarang ini adalah kewenangan Bawaslu itu yang luar biasa, itu bisa mengeluarkan putusan dan final dan mengikat. Nah, ini bisa dikatakan penyelesaian sengketa di Bawaslu ini adalah kuasa peradilan. Hasilnya sama seperti pengadilan pada umumnya, final dan mengikat. Dan terus bagaimana dengan pandemi sekarang? Nanti ada pemohon, ada yang termohon, mungkin ada majelisnya juga. Dan siapa yang di majelis? Ya, komisioner Bawaslu. Dan sekarang karena pada saat pandemi itu untuk menyelamatkan, bahkan akan di Bawaslu ini tempat di mana masyarakat atau peserta ini menginginkan keadilan dalam pemilu terutama. Terus bagaimana caranya? Biar tidak terjadi terkendala karena waktu tempat, Bawaslu itu juga menyediakan yang namanya SIPS, ya, sistem informasi penyelesaian sengketa ini dengan SPS. Ini untuk menjaga keterbukaan ini ada SIPS. Terus daftarnya bagaimana? Ya tentunya akan mengisi akun terlebih dahulu. Monggo panjenengan bisa nanti Google bisa SIPS gitu, dan mengisi. Ada permohonan diisi dulu, berarti tidak usah menunggu waktu besok bagaimana kurang 3 hari dan Anda sudah memiliki alat bukti yang kuat, ya, itu panjenengan ada tentunya harus memenuhi syarat aturan dan syarat. Nah, itu. Jadi teman-teman sekalian, saya harapkan nantinya jangan ada pandemi kemudian tidak ada sengketa. Ya, Bawaslu itu sudah menyediakan sistem informasi penyelesaian sengketa dengan SPS ini lewat teknologi sudah ada. Apabila nanti secara fisiknya, nah baru panjenengan atau para pemohon ini bisa ke Bawaslu untuk melengkapi. Walaupun di SPS sendiri sudah ada, nanti panjenengan bagi pemohon ini itu bisa menyertakan alat bukti. Nah, itu bisa dilewatkan secara teknologi. Nah, kemudian Mas Boy tadi bertanya masalah kesulitan saksi, ya. Sama, Bawaslu itu tidak boleh, sama seperti pengadilan, sama seperti hakim, tidak boleh menolak perkara. Nah, tidak boleh menolak perkara. Nah, tinggal perkaranya ini sesuai dengan aturan apa tidak. Harus memenuhi syarat formil material, ya. Syarat formil material salah satunya panjenengan harus atau para pemohon ini harus melengkapi alat-alat bukti. Nah, bukan Bawaslu terus golek-golek saksi, tidak. Tapi para pemohon ini, ya, dan para termohon ini yang harus apabila nanti diregister. Nah, ini yang penting diregister. Setelah diregister bagaimana? Ya harus memenuhi syarat formil dan material. Salah satunya adalah harus ada bukti-bukti yang jelas, saksi-saksi yang ada seperti apa untuk dihadirkan nanti di pengadilan. Seperti itu. Jadi bukan Bawaslu untuk mencari saksi, tidak, tapi para pemohon, ya, para pemohon ini mencari saksi. Nah, nanti apabila sudah diregister, sekarang ya untuk yang pilkada ini itu sistem peradilannya itu penyelesaian sengketanya dengan cara musyawarah. Hasilnya apa? Hasilnya akan keluar putusan dari
musyawarah itu. Nah, kalau di peradilan pada umumnya itu kan ada mediasi dulu, ya, ada mediasi dulu, kemudian baru apabila mediasi tidak tercapai, baru dengan pembuktian atau pemberian keterangan. Nah, kalau di pilkada ini adalah musyawarah. Untuk yang mediasi namanya musyawarah tertutup. Nah, tertutup. Kemudian yang pemeriksaannya adalah musyawarah terbuka, dan tentunya bagaimana dengan kuasa hukum. Nah, apakah boleh seperti Pilpres kemarin? Apakah diperbolehkan kuasa hukum itu dilibatkan? Boleh, tapi harus tentunya kan ada prosedur yang berlaku. Contohnya salah satu adalah bagi ada kuasa hukum bagi pemohon itu ya sesuai dengan undang-undang advokat, ya, ada berita acara sumpah, kemudian kartu anggota advokat, atau kalau didampingi kuasa hukum. Nah, kemudian pada saat musyawarah tertutup ini, bagaimana dengan kuasa hukum? Apakah boleh berbicara? Tidak, karena hanya mendampingi itu kalau ya. Nah, kemudian baru bisa nanti kuasa hukum ini menyampaikan atau bisa melakukan advokasinya nantinya itu bisa pada saat musyawarah terbuka. Nah, seperti itu. Itu Mas Bayu. Jadi memang saksi itu bukan Bawaslu yang mencari, nah, tetapi dari pemohon yang menyiapkan saksi-saksinya. Kemudian termohon nantinya juga harus menyiapkan saksi-saksinya. Nah, bagaimana apabila pemanggilan selama 2 kali itu tidak hadir pemohonnya, bagaimana? Ya bisa juga gugurkan seperti itu. Saya kira para pemohon ini untuk mengajukan permohonan, ya, itu nantinya akan ada loket nantinya di Bawaslu itu ada loket, ya, ada loket pendaftaran permohonan. Bagaimana nanti akan dicek ini memenuhi formil apa tidak. Kalau memenuhi baru bisa diregister. Setelah diregister baru bisa diproses untuk dilakukan penyelesaian sengketa dengan persidangan atau dengan cara musyawarah. Sementara itu Mas Bayu. Teman-teman, itu informasi dari saya. Yang ada tambahan dari rekan-rekan. Mas Muadi, monggo. Pak Muadi, kalian tadi dari Mas Ismi, tapi sebenarnya Mbak Ima Ratri itu terkait dengan masa kampanye itu, Pak. Dipersilakan, Pak. Ya, terima kasih. Yang pertama, Mas, bahwa di dalam perkara sengketa itu yang tidak adalah calon sengketa. Problemnya adalah dalam penanganan sengketa dan administrasi sekalipun, Bawaslu itu dilarang membentuk kaukus, berkomunikasi dengan para pihak, dilarang. Melanggar, kira-kira begitu. Problemnya bagaimana? Bagaimana terkait dengan saksi yang dibutuhkan? Nah, dalam proses sidang itu, dalam proses sengketa itu sendiri, bisa jadi muncul pertanyaan-pertanyaan di majelis yang kemudian dari memeriksa masyarakat, yang kemudian memunculkan potensi saksi yang lain. Kalau misalnya ada pertanyaan, ini oleh saksi lain sebelumnya, yang tahu adalah Pak Budi. Makanya pada termohon bisa mendalilkan memohon tambahan saksi terkait hal tersebut. Yang kedua, saksi dalam konstruksi saksi ahli. Bawaslu dapat pula menambahkan saksi ahli, misalnya kalau itu problem bahasa saksi ahli, kalau itu pidana saksi ahli pidana, kalau itu kalau perlu bahasa lebih detail linguistik khusus misalnya. Jadi saksi ahli bisa dihadirkan, dan Bawaslu secara teknis memiliki anggaran lah kira-kira itu untuk membiayai saksi ahli tersebut. Jadi kalau saksi yang lain dalam konstruksi mendatangkan secara khusus yang sifatnya teknis, itu biasanya lebih ke faktor penindakan, tangan pelanggaran,
karena sulit mencari saksi. Itu memang hal yang kristal, kira itu. Jadi yang paling penting adalah dalam proses sengketa maupun Bawaslu, problem yang tentunya perlu dipahami bersama dengan tata prosedurnya. Tapi memang masih ada potensi bahwa saksi yang tidak hadir atau belum dihadirkan dalam sidang itu atau muncul. Kalau misalnya ada saksi itu kan ternyata saya tersebut mengatakan tidak tahunya dari Mr. A lah, Mr. A yang kemudian dipanggil untuk diberi tambahan keterangan. Pemanggilan saksi ini tidak bisa karena bagian dari proses persidangan. Tapi kalau tiba-tiba Bawaslu mengundang saksi tanpa proses ya nggak bisa. Itu akan nambah di luar yang sudah diajukan para pemohon dan termohon. Nanti para pemohon dan termohon lah yang disepakati terkait penambahan saksi yang. Kemudian untuk tahapan kampanye ya tentunya kalau ditanyakan ini sudah tahapan kampanye atau belum? Ya belum. Jadi kampanye itu di PKPU karena sekarang PKPU-nya dipending, tahapannya berarti tahapan kampanye juga sudah diundur. Tahapan kampanye itu ditetapkan dalam 2S, dalam 21 PKPU yang ditetapkan oleh KPU, yang kedua oleh keputusan KPU. Jadi keputusan KPU mengenai pelaksanaan kampanye. Jadi kalau kabupaten ya berarti nanti ada KPU Kabupaten Sukoharjo tentang kampanye. Itu jadwal, tanggal, tempat dari itu. Bagaimana kalau terjadi pelanggaran, jenis pelanggaran kampanye itu kan hal yang paling penting kampanye di luar jadwal. Kira-kira gitu. Pelanggaran kampanye di luar jadwal artinya di luar jadwal yang sesuai dengan SK KPU. Yang kedua, bagaimana terkait dengan pelanggaran pemasangan alat sosialisasi. Kalau bahasa saya kami alat sosialisasi bukan alat peraga karena memang belum ada alat peraga kampanye. Jadi bahasa kita hari ini namanya alat peraga sosialisasi. Jadi kampanye. Sehingga kalau ditanyakan apakah itu termasuk kampanye atau bukan, itu masih masuk sosialisasi, termasuk Mas Bayu ini pasang Bayu sekarang itu Bayu mau menjadi calon bupati. Ada yang melarang. Yang melarang adalah apakah pemasangan baliho spanduk MMT itu sesuai perda atau tidak sesuai dengan perda nomor 8 2021. Kalau tidak sesuai ya tetap itu pelanggaran akan dilakukan oleh Satpol PP. Misalnya pasang spanduk mau melintas di jalan di tempat-tempat yang dilarang, itu tetap akan ditertibkan oleh Satpol PP. Kepada kami nanti akan kami teruskan kepada Satpol PP kan bahwa paslon itu memasang alat peraga sosialisasi di tempat yang dilarang menurut perda yang diatur oleh Pemda masing. Nanti harus akan debatable sih, perda di Solo dengan perda di Sukoharjo pasti berbeda maka penanganan terhadap alat iklan dan seterusnya reklame. Ya, pertanyaan apakah itu melanggar? Itu tidak melanggar alat selama tidak melanggar perda reklame. Bagaimana dengan sosok yang memang sekarang sedang terpasang? Nah, sosok yang terpasang itu adalah pelanggaran secara individual yang dilakukan oleh yang bersangkutan kapasitas sebagai ASN. Dia dianggap melakukan pelanggaran termasuk hal yang benar. Saya kira itu tambahan terkait dengan kampanye. Jadi kampanye masih lama kan menunggu KPU perubahan ya tahapan ini yang penting untuk kita sama semoga PKPU itu lebih komprehensif mengatur terkait dengan kampanye. Jadi kita masalah beri contoh yang sangat banyak terkait dengan problem kampanye. Bahan kampanye memang diperbanyak, nanti kampanye cek dilarang, mungkin kampanye barit juga susah juga. Kalender banyak, tetapi mekanismenya banyak nggak bisa. Kampanye daring, barang kalendernya pakai daring juga nggak bisa. Problemnya mungkin sekarang teman-teman bisa memberikan masukan kepada KPU atau pada para pihak yang sedang di KPU itu baik bila saya ke KPU dari misalnya nanti barangkali akan diperhatikan.
Jadi itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Kelihatannya tadi dosen kok ada mau nambahin, dipersilakan monggo. Jadi gini, di sengketa itu yang berhak mengajukan untuk sengketa, permohonan sengketa itu adalah peserta, ya, di mana nanti untuk pasien bertemunya saling mengajukan permohonan adalah peserta dengan peserta dan peserta dengan penyelenggara. Dan bersengketa ini hanya bisa dilakukan oleh antar peserta dan peserta dengan penyelenggara. Jadi bagaimana, apakah masyarakat bisa mengajukan sengketa? Tidak bisa. Kemudian di dalam sengketa ini sama seperti persidangan, di sengketa ini tidak boleh ada yang namanya kaukus. Kaukus paham ya teman-teman semuanya? Nah, kaukus itu adalah pertemuan, bahkan pembicaraan. Jadi di Bawaslu itu tidak diperbolehkan hanya kaukus majelis itu berkomunikasi dengan para pihak. Para pihak ini siapa? Para pihak adalah peserta yang mengajukan permohonan. Itu tidak diperbolehkan. Karena di Bawaslu itu juga ternyata kita juga tidak hanya mengawasi, ya, Bawaslu juga diawasi. Nanti kalau ketahuan majelis itu berkomunikasi dengan para pihak ini, nah itu bisa di DKPP kan, nah, ini bisa menjadi masalah juga. Ya, jadi menjadi majelis ini tidak gampang, ya, tidak mudah. Bawaslu juga banyak belajar juga karena memang di sini putusan yang diberikan, yang diputuskan ini adalah yang final mengikat. Sekali lagi, yang bisa mengajukan permohonan sengketa ini dengan peserta dengan penyelenggara. Penyelenggaranya siapa? Ya, KPU, ya, dan jajarannya. Ini Bawaslu sebagai majelis tidak boleh mengadakan komunikasi masalah yang disengketakan. Seperti itu. Itu tambahan saya. Matur Pak Dwi. Siap, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin ada lagi dari teman-teman. Jadi mohon kalau bisa interaktifnya. Jadi kalau mungkin ada sanggahan atau mungkin pendapat lain terkait apa yang disampaikan, tidak apa-apa, boleh. Namanya ini juga dialog. Kalau tidak mau menyampaikan lewat suara, bisa lewat chat juga, di grup WhatsApp juga bisa. Saya yakin tentu ini masih banyak hal yang di teman-teman itu akan disampaikan, tapi apakah pernah terdapat kasus? Oh ya, di chat itu ada ini sebentar saya buka dulu nih. Dari Mas Taufan Nadi, apakah pernah ada terdapat kasus pemohon atau oh ya, siap. Ya langsung ditanggap. Mungkin langsung mohon penjelasannya aja dari jadi kalau pertanyaannya gini, saya ingin bertanya, apakah pernah terdapat kasus permohonan atau laporan atau saksi yang mencabut laporan atau tidak hadir dalam sidang dikarenakan pertama yang menimpa dirinya maupun anggota keluarga
sehingga membuat pihak yang diancam menjadi takut untuk melanjutkan persidangan tersebut. Bagaimana solusi? Oke. Ya, terima kasih. Saya tambahkan sedikit pertanyaan. Apakah ada saksi yang takut? Jadi kalau dalam sidang pemilu tahun 2014 ya, dana pemilu, seluruh saksi yang kita BAP itu mencabut kesaksian. Tapi di tahun 2014 dalam sidang kasus Topiari dalam pemilu dan jadi semua saksi itu mencabut. Terus bagaimana? Bawaslu, karena itu sudah dalam sidang di mata majelis hakim memiliki pendapat sendiri. Artinya semua saksi memang, ya kita tidak tahu persis apakah pencabutan BAP itu ada atau tidak, karena itu kita tidak dalam instruksi membuktikan, ya. Tapi di dalam persidangan para saksi mencabut pernyataan dalam acara pemeriksaan. Ya. Tetapi para hakim memberikan penilaian yang berbeda, yang bahwa putusan pengadilan bahwa terlapor telah dengan tetap dinyatakan dan hakim mengabaikan terhadap pencabutan saksi tersebut. Jadi hal semacam itu memang sering terjadi dalam kegiatan hukum. Pak, pertanyaannya sikap Bawaslu bagaimana? Ya sebetulnya kita bisa meningkatkan ke tahap berikutnya, misalnya kesaksian palsu tahun. Tapi ya dia sudah mau bersaksi, kemudian sudah mungkin diancam, kemudian Bawaslu mau menindaklanjuti ini do mengingkari BAP, saya tuntut ke polisi tahun kan ya kasihan. Jadi di dalam posisi semacam itu tentunya tidak hanya murni kesaksian saksi, karena alat bukti itu kan banyak. Ada video, ada barang bukti, ada saksi ahli, sehingga itu saling melengkapi. Jadi saksi yang mencabut BAP dan sementara ada alat bukti lain, ya hakim bisa memiliki pertimbangan sendiri. Sama juga kalau kita dalam sidang sengketa misalnya, dan saksi ketika disampaikan A kemudian besok menyatakan B misalnya, ya tentu saja Bawaslu memiliki pertimbangan sendiri untuk memutuskan apakah saksi itu berbohong di bawah sumpah atau tidak. Jadi tentunya setiap solusi ada, setiap masalah ada solusinya. Tapi memang bahwa persoalan terkait dengan saksi itu akan berdampak yang memang sangat lengkap ya, karena seseorang bersaksi itu ya waktu, tenaga, pikiran, warga dan seterusnya itu juga akan menjadi pertimbangan. Jadi itu memang tidak mudah untuk menjadi persoalan yang dalam proses pengadilan dan atau penindakan kita di bawah itu selalu menjadi berbeda. Seperti Mas Bayu tadi, sanksi itu gampang susah, kadang susah. Saya kira itu ya dari belajar di mana. Kalau di tempat lain saya kira cukup banyak terjadi hal-hal semacam itu. Kalau saksi tidak datang ya banyak panggil minta klarifikasi tidak datang dengan itu sudah kerjaan harian. Saya kira itu jawaban saya dari pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih. Oke. Baiklah Bapak dan Ibu dan teman-teman semuanya, karena waktulah yang membatasi, tapi saya yakin pasti masih banyak hal yang menjadi pertanyaan yang belum tersampaikan di siang hari ini. Untuk itu saya mohon dari Ketua untuk memberikan penutup di pertemuan dialog yang hari ini. Monggo dipersilakan.
Yo, mohon maaf ada perubahan. Nanti mohon untuk dari Bapak-Bapak Komisioner Bawaslu untuk memberikan closing statement, tapi singkat aja Bapak-Bapak karena waktu yang ada. Dipersilakan dari Ketua dulu, monggo. Terus ini saya manut sama Mas Dewa. Tapi kalau nggak disyuting, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya harapkan ini bukan pertemuan pertama dan terakhir kita. Nanti ke depan ada sosialisasi lewat daring. Nanti mungkin salah satu bisa kita ambil untuk dengan rekan-rekan mungkin pas hari Minggu atau pas malam Minggu gitu. Biar nanti enggak jadi 1 kali atau 2 kali kita bisa agendakan dan mungkin kalau malah rekan-rekan menghendaki menghadirkan langsung siapa gitu, insya Allah bisa kita fasilitasi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya harapkan komunikasi antar siswa ini tidak terputus di sini. Tadi saya harapkan setelah ini bisa terbentuklah kelompok mungkin nanti yang terus ingin menjadi pemantau. Nah, sampai saat ini belum ada pemantau yang sesuai dengan undang-undang pilkada. Nah, pemantau ini kan sertifikasinya, registernya di KPU beda dengan undang-undang 7 kemarin. Kalau di Pilpres kemarin registernya di Bawaslu, tapi untuk rezim pilkada ini registernya ada di KPU. Tapi kami berjanji siap membantu memfasilitasi ketika rekan-rekan ingin menjadi kita lengkapi bersama kekurangan apa rekan-rekan berniat, kita akan sama-sama. Mungkin itu pada saya dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang kata, tapi di sini saya akan berkata saja. Artinya bahwa jangan mengutuk janganlah gitu. Kalau kita hubungan dengan negara selama ini banyak kecaman ataupun tuntutan terhadap, tapi bagaimana berikanlah masukan ataupun saran perbaikan sehingga apa yang kami lakukan itu menjadi lebih baik. Saya kira itu lebih daripada kita hanya sekedar meminta menghentikan. Dan yang kedua, saya harapkan bahwa apa yang kita dapatkan atau yang jenengan dapatkan dalam SKPP itu bisa menjadi sedikit tambahan pengetahuan bagaimana proses-proses pengawasan dan juga bagaimana proses-proses penanganan pelanggaran, sehingga apa yang kita harapkan yaitu pilkada yang jujur, kemudian berkualitas dan juga bermanfaat itu dapat melaksanakan dengan baik. Nah, itu kami harapkan dukungan dari teman-teman. Mari kita saling berbagi informasi, mari kita saling mengisi sehingga Sukoharjo paling tidak minimal Sukoharjo itu pilkadanya bisa benar-benar baik. Dan mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya adalah kami harapkan SKPP menjadi keluarga kita. Artinya dengan keluarga itu kita bisa menjalin kekuatan yang lebih, di mana nanti Bawaslu ini akan menjadi lebih kuat bersama sahabat-sahabat KPP untuk mendorong bagaimana, karena hajat Sukoharjo ini adalah hajat besar kita juga. Paling tidak orang punya hajat itu harus saling mendukung sehingga hajatnya ini menjadi
benar-benar berkualitas. Dan semoga saya harapkan bergabungnya sahabat-sahabat SKPP ini akan memperkuat kita untuk mewujudkan pemilihan bupati dan bupati seperti itu. Nah, itu terima kasih dari saya. Walau masih latar terus Dan terima kasih atas waktunya. Sebelum berakhir, ada satu patah dua patah kata yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, jajaran Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, baik secara SDM, penganggaran maupun perencanaan kegiatan, insya Allah sudah siap. Kemudian saya juga mengajak kepada teman-teman peserta SKPP untuk menjadi pemain, bukan sekedar menjadi penonton, karena pemainlah yang mempunyai hak untuk bisa mengegulkan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Badan sehat membuat senang. Kami berbadan sehat pas politik. Saya kira itu dari saya. Terima kasih.